Cuman kadang bapak-bapak ini dia cuman ingatnya hadis itu aja. Yang hadis baca surat Al-Kahfi dia nggak ingat. Tidak tahu sumbernya dari mana. Iya betul. Riwayat-riwayat seperti itu. Rame obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Sudah, kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi ya dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang admin kumpulkan. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai rumor yang sering beredar atau sering kita dengar dalam kehidupan kita, misalkan perkumpulan bapak-bapak di mana sering kata-kata ini diucapkan, yaitu sunnah Rasul di malam Jumat. Benarkah hadisnya itu ada atau hanya hadis palsu, maudhu, atau hanya sekedar percandaan-percandaan yang tidak bertanggung jawab? Baiklah, untuk lebih jelasnya dan detailnya kita dengarkan saja penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama kita dengarkan yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana beliau menjelaskan tentang rumor yang sering kita dengar, yaitu sunnah Rasul di malam Jumat. Apakah ada ayat yang menguatkan bahwa berhubungan malam Jumat itu sunnah Rasul? Manil tasala yaumal jumu'ati, siapa yang tasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat, ghuslal janabati, mandinya mandi junub, lalu orang memahami bahwa dia berhubungan, maka makna hadis itu artinya, kata ulama bukan kata saya, mandinya pada hari Jumat itu basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maksud hadisnya mandi seperti mandi junub, supaya waktu sholat Jumat itu masjid tidak bau. Karena kalau disyaratkan laki-laki sholat Jumat mesti mandi junub, lalu yang jomblo yang belum nikah bagaimana? Makanya makna hadis itu kata ulama, siapa yang mandi hari Jumatnya mandi seperti mandi. Jadi tidak wajib. Dan apakah sunnah? Mengambil fadilah keutamaan, karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, hari bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Tetap dia punya kelebihan karena kelebihan hari Jumat. Jadi kalau bapak selama ini merayu ibu, itu dia aja buat-buat. Tapi perbuatannya itu tidak sampai salah, karena memang hari Jumat adalah hari yang baik. Cuman kadang bapak-bapak ini dia cuman ingatnya hadis itu aja. Yang hadis baca surat Al-Kahfi dia nggak ingat. Betul. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, malam Jumat, subuh Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan surat Al-Kahfi. Amin. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, telah menjelaskan bahwasanya hadis yang dimaksud itu hadis mandi di hari Jumat, yaitu seperti mandi junub. Dan yang disunahkan itu yang sudah pasti ada
Hadisnya yaitu sebenarnya membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Oke, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Kemudian selanjutnya kita dengarkan juga dari Buya Yahya mengenai hal tersebut, bagaimana penjelasan beliau. Mari kita sama-sama dengarkan. Sesuatu kepada baginda Nabi, apalagi kepada sunnah, harus jelas dong. Kalau tidak masuk wilayah dusta kepada baginda Nabi. Ya, jangan sampai masuk wilayah dusta. Tidak tahu sumbernya dari mana. Ya, betul. Riwayat-riwayat seperti itu. Sehingga semua masyhur sekali di kalangan sebagian orang, kalau menggauli istrinya di malam Jumat seperti membunuh 70 Yahudi. Wallahu alam sumbernya dari mana. Hendaknya kita waspada. Karena kita akan bicara sunnah. Itu adalah ya, hubungan suami istri sendiri kalau sudah memang sunnah. hubungan suami istri sendiri sudah sunnah, nggak usah pakai embel-embel begitu. Maka hubungan suami istri dianjurkan, menyenangkan istri adalah sebuah kewajiban bahkan. Tentunya dengan mufakat, dengan kesepakatan yang indah. Jangan biasa membawa riwayat-riwayat atau seperti itu. Tahu sumber dari mana. Tentunya ya dengan keterbatasan kami belum menemukan yang demikian itu. Karena itu waspada, kita jangan menukil yang demikian itu. Ada tanggung jawab, hati-hati. Harus kita, kalau kita menyampaikan tanggung jawab. Yang ada adalah riwayat benar, riwayat sahih adalah ghassala waqtasala. Ghassala waqtasala. Maka ghassala waqtasala, maka itu mandi. Ghassala itu membasuh. Sebagian riwayat adalah pakai ghassala. Sebagian menafsir makna ghassala itu apa? Ya menjadikan orang lain mandi. Maksudnya kalau seorang suami menjadikan istrinya mandi besar, kemudian dia mandi juga, ya, maka dia setiap langkahnya itu nanti besok ke sholat Jumat itu seperti mendapatkan seperti pahala 1 tahun loh. Tapi ada lanjutannya. Ghassala atau ghassala waqtasala. Ada juga wabtakaro, pagi-pagi berangkat ke masjid, ya, wadana minal imam, mendekat ke imam. Jadi memang pengen sop pertama, bukan paling belakang itu. Yang di nomor 1 kan hanya hubungan suami istri, yang masjid yang enggak. Ini bagaimana? Jadi ada. Kemudian ada sunnah mandi janabah. Jadi keutamaannya seperti itu, keutamaannya adalah mandi Jumat. Kita yang ini biasanya khususnya adalah masalah mandi Jumat. Mandi Jumat adalah sunnah bagi kaum pria yang ingin melakukan sholat Jumat, disunahkan mandi Jumat. Dan itu bukan harus mandi wajib. Ada sebagian yang karena dia berhubungan suami istri ya mandi wajib. Ada sebagian menafsiri adalah menjadikan istrinya juga ikut mandi, maka dia menjadi wajib karena janabah. Tapi bukan tadi riwayat, wallahu a'lam. Akan tapi kami ingin mengajak semuanya agar waspada dan hati-hati. Kalau sudah dinisbatkan kepada syariat, kepada sunnah Nabi, syariat sunnah Nabi, apalagi kalau sunnah Nabi harus ada betul-betul sandarannya jelas, karena kita khawatir masuk kepada dusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi hendaknya kita harus menjaga yang demikian itu. Jangan sampai jadi bahan guyonan urusan-urusan dengan kesunnahan. Baik. Itu yang kami ketahui. Kalaupun ternyata suatu ketika ada orang memberitahu kepada kami dengan hujah yang jelas, Masya Allah, halan wa sahlan, kita senang. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya. Beliau menjelaskan bahwasanya memang beliau sendiri belum pernah atau belum ada mendapatkan hadis yang demikian. Jadi kalau sudah ada yang mendapatkan atau nanti jumpa dengan sumbernya, insya Allah sama-sama kita pelajari lagi. Itu ya penjelasan dari Buya Yahya. Selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana beliau menjelaskannya. Kadang suka mendengar rame obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Paham nggak? Ya. Paham. Ya berdoa aja dulu ya. Ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat lah bisa nikah ya. Insya Allah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul.
Nah, yang saya tahu Jamaahnya masih hadis banyak yang yang menyebutkan itu lajang ternyata seperti hadis ini. maudhu. Benarkah? Katanya tahu, engkau nanya itu mah teh. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh. Perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun, atau bahkan ayat Al-Quran pun, yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Misal di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya, atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuman dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, saf pertama bukan. Ya. Datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, menerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu gak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadis selesai. Hadis ini ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan silahkan saja. Tapi sebelum Jumat mandi dulu. Itu maksud hadis. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba datang ingin berhubungan seksual tepat di hari Jumat, ingin berhubungan silakan saja, tapi sebelum berangkat mandi dulu.
Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan nggak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat, dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya, ya. Ayo sunnah, malam Jumat, ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca sholawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, nggak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan rame gitu. Terus yang lain nggak apa-apa, silakan Al-Kahfian, nggak apa-apa. Baqarahan, Nisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan? Paham ya? Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hal tersebut, sudah dijelaskan dengan detail. Oke, selanjutnya kita dengarkan satu Ustadz lagi yang admin kumpulkan, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau tentang hal ini? Mari sama-sama kita dengarkan. Malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Ini dari mana hadisnya? Ini hadis maudhu, dusta. Nggak pernah ada. Sudah, kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Oke, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, bahwasanya beliau menjelaskan kalau ada hadis yang demikian itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Baik teman-teman semuanya ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz-Ustadz yang telah admin kumpulkan ya, dari awal sampai akhir. Memang belum ada yang mendapati bahwasanya kalau berhubungan intim suami istri di malam Jumat itu sunnah Rasul, belum ada. Maka dari itu ini pelajaran juga bagi kita. Jangan sering kita mengatakan atau mengucapkan hal yang demikian itu, karena kita belum tahu bahwasanya hal itu benar-benar hadis ataupun bukan. Jangan sampai bukan hadis ternyata kita bacakan, kita anggap hadis, sehingga orang-orang yang tidak tahu menganggap bahwasanya benar apa yang disampaikan itu ya, seperti tadi. Baiklah ya, itu untuk kesempatan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sebagai wawasan bagi kita semua, tentunya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.